Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, inilah salah satu petikan kitab suci yang coba kita maknai dalam rangka memaknai ulang tahun pernikahan yang ke-51 untuk Papa Mbai dan Mama Ima, juga untuk ulang tahun ke-8 bagi Bapak dan Mama Cep, dan ulang tahun kedua untuk Bapak dan Mama Jiva. Juga kita akan coba memaknai ketika Yesus mengatakan jangan takut kepada siapapun karena kita lebih berharga daripada burung pipit. Kita akan lihat kenapa burung pipit yang dipakai, bukan burung yang lain. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dan dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, inilah salah satu petikan kitab suci yang coba kita maknai dalam rangka memaknai ulang tahun pernikahan yang ke-51 untuk Papa Mbai dan Mama Ima, juga untuk ulang tahun ke-8 bagi Bapak dan Mama Cep, dan ulang tahun kedua untuk Bapak dan Mama Jiva. Juga kita akan coba memaknai ketika Yesus mengatakan jangan takut kepada siapapun karena kita lebih berharga daripada burung pipit. Kita akan lihat kenapa burung pipit yang dipakai, bukan burung yang lain. Kita juga akan memaknai dalam konteks Yakub yang mau mati, lalu meninggalkan apa, dan anaknya Yusuf yang mau mati, lalu meninggalkan apa. Nah, pertama, kita mulai dari apa artinya dalam konteks hidup perkawinan dan berkeluarga, seorang murid tidak bisa melebihi gurunya. Cukup kalau dia menjadi sama seperti gurunya. Nah, kalau kita menikah, biasanya
ada sungkeman setelah menikah. Orang yang menikah akan sungkeman ke orang tua. Apa artinya? Bahwa kita membentuk keluarga baru tapi tidak terlepas dari doa restu orang tua. Maka seluruh hidup perkawinan kita anak-anak tidak boleh meninggalkan hidup perkawinan orang tua. Nah, ini yang jadi masalah di hidup perkawinan sekarang. Asal ket polinika, tain atau doa itu. Padahal waktu di altar kita sungkeman. Kenapa? Ini ada hubungan dengan perintah 10 perintah Allah. Yang keempat itu berhubungan dengan manusia. Yang disebut itu siapa? Orang tua. Karena orang tua itu wakil dari Tuhan yang ada di dunia. Maka kalau kita lihat dalam hidup, anak-anak sot polinika tetap sungkeman dengan orang tua, pasti sukses dan bahagia. Tapi kalau anak-anak yang kurang ajar, setelah menikah, tak intang tatua, nanti lihat juga hidupnya tidak jelas. Nah, maka dengan ini, saya mau mengajak kita, termasuk isi SOP. Cotara sampai 51 tahun, siapa pembaya guma maima. Karena mereka sungkeman dengan orang tua. Aku atai talaru aku tema oket isi manggau. Apan kole si ende ilu aku maedo. Nah, itu kunci sukses hidup berkeluarga. Neka oke atau tua. Iteho kadang hajola tua mo sega pikir gak jadi atau tua itega. Padahal kunci sukses itu hargai atau tua, hargai atau lebih tuan. Itu kunci sukses. Nah, inilah yang terjadi dengan kisah tentang Abraham, Ishak, Yakub yang kita dengar dalam bacaan pertama. Abraham menghasilkan Ishak. Ishak sangat menghargai ayahnya. Ishak menghasilkan Esau dan Yakub. Yakub menghasilkan anak-anak termasuk Yusuf. Nah, Yakub menghasilkan 12 orang anak. Mungkin karena dobail anak soga. Itu jelas. Kenapa? Hajola dobail isega mulai muncul bu keras kepala gu kurang ajar rio. Karena saudara-saudaranya dia itu menjual Yusuf. Pertamanya, karena mereka cemburu dengan Yusuf, mereka mau buang dia ke sumur. Tapi oleh Ruben bilang, jangan, lebih baik kita jual daripada dia mati tidak ada gunanya di situ. Kalau kita jual, itu ada pedagang dari Mesir, kita bisa dapat uang. Padahal maksud Ruben tuh dia tidak mau tuh saudaranya itu mati karena iri hati dari saudaranya. Nah, kita kan banyak rusak hidup berkeluarga ini kan, ACKY itu kan karena iri hati. Itu selalu ada. Iri hati itu kan penyakit itu. Tapi ada orang yang bangga kalau bertengkar karena iri hati. Santo Paulus kan pernah bilang, akar dari kejahatan adalah iri hati dan cinta akan uang. Nah, kita kembali ke cerita tentang Yusuf. Yusuf kemudian dijual. Akhirnya setelah menjual Yusuf, Yusuf ternyata direncanakan Allah untuk menjadi berkat bagi keluarga. Dan ketika anak-anak Yakub ini kelaparan di Israel, mereka susah makan. Maka mereka pergi cari makan ke Mesir. Sampai di Mesir ketemulah Yusuf yang mereka sudah jual. Ternyata Yusuf itu dijadikan tangan kanan oleh Firaun. Dialah pegang kunci gudang. Maka dalam bacaan beberapa hari terakhir kita mendengar bagaimana mereka datang meminta bantuan Yusuf. Dan Yusuf itu pura-pura tidak tahu mereka. Tapi dia tahu itu saudaranya. Nah, dalam bacaan pertama hari ini kita menemukan mereka takut. Karena mereka punya bapa mau mati. Mereka pikir Yusuf ini dendam dengan mereka. Makanya tadi dalam bacaan pertama kita mendengar mereka mengirim surat kepada Yusuf supaya maafkan mereka. Tapi Yusuf bilang apa? Saya juga tidak pernah dendam dengan kamu. Karena saya kesini juga diutus oleh Allah untuk menjadi berkat bagi keluarga. Masalah selesai. Nah, apa yang menarik untuk kita maknai? Yakub, sebelum dia meninggal, dia menulis surat wasiat. Dikuburkan di dekat kubur ayahnya dan ibunya. Neneknya, Abraham, Ishak. Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribkah.
Yakub minta untuk dikuburkan dekat mereka. Nah, mereka ini perantau, bukan tuan tanah. Tuhan yang menyuruh Abraham pergi menjadi perantau supaya mendapat berkat dan menjadi berkat. Mereka bukan tuan tanah. Makanya tadi kita dengar cerita, mereka itu beli tanah itu untuk kubur, beli. Nah, saya hanya bayangkan begini. Siapa pasokan to emosi hajolango te yang baru lemanggao. Pindah-pindah mau set sesuatu. Tapi hidup perkawinannya kuat. Ni akad pindah isi batang patung keluarga kudus. Sampai pernah kita laku maca poli bikin ga lem ngai. Jadi pindah setami kolong, pindah nia koles. Nah, mereka menjaga hidup perkawinan dan rumah tangga itu bukan tergantung punya rumah. Iteho oga poli te yang baru di ala tatua, poli nikah ala tatua, sombong kule. Ngance usir kule tatua ni tumai. Coba bayangkan, cokong dapat berkat. Makanya pikir kula kemudian kule bo misal ni kemah oi. Karena inilah cerminan hidup dari Papa Mbai dan Mama Ima. Mereka tidak punya rumah. Homusi di baru hiosili sampai velet di Papatino toh, itu pungan semangan. Jadi di kemah cocok kole pe ayat tahu ulang tahun perkawinan kan tapi angkanang toh jadi pe amin baru kan misan. Pas. Tapi am so. Misa pe amin baru pas. Tapi yang paling penting begini, Abraham, Ishak, Yakub itu menjadi berkat dan terberkati bukan karena mereka tuan tanah, bukan karena mereka punya rumah, tapi karena pindah-pindah. Buktinya apa? Isesoga selamat bukan karena tinggal Israel, tapi karena di Mesir. Dan itu semua adalah cara kerja Allah dan rencana Allah. Sehingga kembali nganggo, yang paling penting dalam hidup perkawinan dan menghidupkan perkawinan itu kepasrahan kepada Allah, hidup dalam iman. Cuman itu lah kubo. Kekuatan disi, konem pindah-pindah kayak yang disi. Tapi terus patung keluarga kudus itu kekuatan. Sehingga Mose hamil 9 10 sebenar. Bombay itulah mio sangsara di Sedanong. Gaya-gaya ho. Politik yang baru bertingkah kole. Jadi ini refleksi yang sangat bagus, cocok kalau gue baca Sobo. Sehingga isega ngance kuat sampai 51 tahun hidup perkawinan, satu hargaya tetua sungkeman. Zaman ise Yusuf, Agu Yakub hargai Abraham, Ishak. Nah, itulah maksud dari seorang murid tidak bisa melebihi gurunya. Itu emosinya keluarga. Seorang anak tidak bisa melebihi orang tua. Itu kalau mau sukses, Agu, itu ay tega, makin lebih tua nimite. Hargai orang yang lebih tua. Itulah kunci kesuksesan. Ya. Bawa menggope, sapaan di Manggarai kan ACKE toh, olong AC pukae. Tapi bahasa da Nolan, to yang AC nia. Meu tate suruh keluar, meu keluar aku. So dong ke aku nia apa ada mama, coba keluar semua. Itu bahasa kasar toh. Artinya menjadi AC, nikah lagi KE supaya terberkati. Itu. Nah, kembali si Papa Mbaya gua Mama Imahoga. Belum pernah lagi di si Papa Marius, di si Papa Ince, Papa Deo, lah Papa Hoa itu cucu pihape. Jadi selalu sungkeman, ngono yang baru isi. Itu baru enak. Makanya apa? Terberkati. 51 tahun perkawinan itu. Cie tengah dapat usia 51 itu. Maram demam mungkin duho ya agak ciar kuleh diangga. Mungkin kuleh ya merayakan ulang tahun karena duka yang si Andi nolo kuleh ya geger kuleh. Jadi geger kuleh leso ya bukan. Tapi artinya itulah hidup mereka. Jadi kekuatan hidup perkawinan itu bukan pada rumah yang kita punya itu bagus, tapi rumah tangga kita itu dibangun di atas dasar kesetiaan kepada Tuhan dalam iman, ketaatan kepada orang tua, sungkeman hidup boy. Jadi inilah yang saya mau pesankan kepada Bapak dan Mama Cep, Bapak dan Mama Ziva yang juga sama hari ulang tahun perkawinannya.
kalau mau sukses dalam hidup perkawinan, neka hemong morin, neka hemong atau tua, neka melangkahi orang yang lebih tua. Itu kuncinya. Aku kan, konem do jabatan aku. Ketua Unio manga, deken manga, tapi tetap hargai kin laku go, saya atau lebih tua dalam imamat. Jadi itu, biarpun jabatan laku eta misi, tetap kin aku hargai saya sebagai orang yang lebih tua, karena itulah yang mendatangkan rahmat. Kembaliin go. Neka anggap remeh ya tengah suhui ikas. Jadi bonggo mengatakan beki. Isi guru anto tengah so kono gitu mosik, tapi rahmat itu neo tak ada papadipak pe boy. Te soro manga ase itu maka so memo go ase ogon keluar itu mai me unmi. Tapi sebenarnya itu adalah warisan rahmat. Sehingga isi papambai so kali kata kunci natanu laku isi pesan isi. Neka lagi neka lenggawak kasih istilan pe. Neka cecang salah. Itu hoga cecang tombo manga cecang sangat tahu manga tahu. Sehingga du beti olo papatino no ken laku pesan da Papa Marius asi di hauta. Harus olong aku. Itu. Jadi itu hal-hal yang mungkin untuk kita maknai. Kalau Yesus bilang seorang murid tidak bisa melebihi gurunya, itu maksudnya dalam hidup berkeluarga. Supaya langgeng, tahan banting, kuat. Sama si papa mama sope. Sekitar tu jadi tuang dia kuat ngancek sembaru. Tapi sebelum saya itu tema baru, Mose kit ngancek Mose 9 anak. Itu. Coba tarang ngancek Mose, ya lelo nisi. Atau tua so teladan hidup berkeluarga. Supaya berahmat dan punya rahmat. Hasilnya apa? Konem tukang, ngongo tukang manga, ngopi kembako manga, macam-macam kan. Terberkati apa? Artinya kan emelelo laku temata gagal oleh anak pe. Rata-rata semuanya sukses. Sampai waatri ho atau cucu ho. Semua bisa sekolah. One bisa lihat cerita ngopi kembako terus tiang. Itu kalau didengen laku di. Agu si oman saya lagu si padomi. Ternyata isi so ngopi kembako terus tiang. Pola mbako lalu ceho dan laku wai. Seleso laku wai tan. Hanya untuk bisa menghidupi keluarga. Zaman di Tihoga ngokat beli ya rongkole kios harus pakai motor. Lelo nang hasil dua tak bingi bangas toh. Mental enak pe. Ngone uma motor. Padahal rahmat itu lahir dari pengorbanan. Nekale longgol me keberhasilan si Bapak Ririn, hami ho zaman-zaman olo, hami ho danong pak sekolah SD. Ngowareo media pola ho bami akal ke lahang belek manggodang. Itu zaman kami danong sekolah. Poli itu teku vai de guru, KV haji de guru, tapi enjoy kin musik, ngomen bola. Tapi itulah yang membuat kami merasa bahwa hidup itu berahmat. Coba banding anak ke zaman hoga sekolah dimanjakan, woi pokoknya dalam segala hal manja. Lalu hasil yang bisa. Tuh ba ijazah kole, ba motor meseruni. Itu model. Jadi bawi naivot. Hitus gelar. Dan inilah hal-hal yang perlu kita maknai. Banggo pe tombol keluarga di Teoto. Tapi karena itulah yang dapat kita maknai. Ai judul moga ulang tahun perkawinan. Mari kita kalau mau belajar dari cara mereka orang tua ini yang sampai usia 51 tahun bisa menjaga dan merawat hidup perkawinan. Bonggo pe tidak mungkin temanga hal-hal yang tidak bagus toh. Sering aku guyon go. Tidak mungkin tu naksir latah papatino melakoni aku ni reba apa tahu lucu manga bakat do. Pasti tersiksa kalau perasaan nama Maima Musino. Pasti. Tapi tetap kuat. Pikir aku selama atau lang keras aku anak Mama Ima karena rasa lah aku kan anak ngaso tu tuh boja tuh lah tuh KBH jure nak main bola kelang minta lumai ga ten yang apa segala macam.
Tapi bisa lo seolo ngakuilah papatino. Ternyata ai tombo hio pe boy. Ho gak mama jamano halus bay lagu anak. Hiya nana ponggal. Termasuk aku poli ponggal. Renawa mia apa kole tempat tidur gara-gara tete yang tete lah mama Jerry aku. Mai lang cempangku nak kan go ni isong dia aku. Oi cempang dah apa. Ponggal aku langsung bami apa itu. Ternyata gue tanya, atau paling halus itu mama. Padahal pikir aku atau paling keras mama. Tapi maksudnya pernah ponggal anak pe. Jadi inilah hidup perkawinan mereka yang perlu kita syukurin dan perlu juga kita belajar supaya ke depan saya yang bahagia, sukses hidup perkawinan. Pasti semua mau. Tapi kalau mau sukses dan bahagia, itu sekali pesan. Neka merasa lebih tua nih atau tua. Neka lagi memangakit mengasang KE. Itulah definisi dari seorang murid tidak bisa melebihi gurunya. Akhirnya satu kata-kata menarik dari Yesus juga yang perlu kita ingat. Jangan takut kepada siapapun. Jangan takut dengan masa depan dan hidup. Burung pipit saja yang terbang tidak punya rumah tetap dijaga dan dipelihara oleh Allah. Apalagi kita ini yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Kembali no cerita Hiobo. Caman yo burung pipit mose siapa pembayi so dure me koe rome muda to. Pindah no pindah nitu pindah nia ho musi di mangambaru di tahun bisa di. Bisa dikas no kene. No kena aku tugas sele dompu aku itu pun ngace SM baru to. Sekitar itulah pokoknya politabis aku. Duta habis aku tuh di status dari baru itu di kontrak bayar baru di se Om Ino. Cai politabis aku ga tayam yang laku itu tugas sele Sumbawa aku. Pandai baru ga sebelum pastor paroki aku. Botong go teras tadi hajolah jadi pastor anak sebelum ngancet SM baru. Nah, itu makanya SM baru itu sili. Dengan segala macam cerita termasuk buat mangaga do perkara. Jadi inilah hal-hal yang kemudian membuat kita menyadari bahwa tidak usah takut dengan hidup. Yang paling penting takut kalau kehilangan Tuhan. Itu yang paling penting. Tidak usah takut dengan hidup dan dengan siapapun. Yang perlu ditakuti adalah kehilangan Tuhan. Ememora mori no nimi musi ditega. Mbiung baung. Tapi emenggo te konem tema jelas di tembaru nentenelin ho. Cuma jelas pendapatan, tapi jelas iman, nanti Tuhan selalu buka jalan untuk kita selamat. Sama neo mas morone bacaan mesang pe. Orang yang benar selalu diselamatkan oleh Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Ya, atau ulang tahun sendiri. Kasi. Dokumentasi naman. Agit dito na rin. Apa kulit dito? Ito niyo ne kaya. Yang pengantin Tunggalo. Ya, kau pimpin diri. Happy birthday to you ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang serta mulia, serta mulia, serta sekarang juga jadi enggak 1, 2, 3. Oi, lelo dua sola uso. Aku ya. Foto bersama.
dihiasi pernikahan. Menikah itu panggilan, panggilan untuk bahagia bersama. Tuhanlah yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Yang memanggilmu, tanda cintanya untuk hargai dan rawat cintamu. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah bukan lagi jatuh cinta. Tetap setialah pada janji pernikahan di altar Tuhan. Rawatlah cintamu dalam suka dan duka, selimutilah cintamu dengan kasih Kristus. Jiwailah kesetiaanmu dengan iman, karena menikah